Perkenalkan, nama saya Vini Agnieszka Panay, perwakilan dari kelompok 3, akan menjelaskan tentang konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pertama-tama, kita akan memahami apa itu konstitusi. Konstitusi adalah seperangkat aturan atau hukum yang berisi tentang bagaimana pemerintah diatur dan dijalankan. Oleh karena itu, aturan hukum yang terdapat dalam konstitusi itu mengatur hal-hal yang amat mendasar bagi negara. Maka, konstitusi dikatakan pula sebagai hukum dasar yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu negara. Berikut merupakan fungsi-fungsi konstitusi. Yang pertama, konstitusi berdasarkan landasan konstitusionalisme. Landasan ini berdasarkan konstitusi dalam arti sempit maupun dalam arti luas. Dalam arti luas meliputi undang-undang dasar, undang-undang organik, perundang-undangan lainnya, dan konvensi. Sedangkan dalam arti sempit meliputi undang-undang dasar. Yang kedua, konstitusi berfungsi untuk membatasi kekuasaan pemerintah sedemikian rupa sehingga penyelenggaraan kekuasaan tidak bersifat sewenang-wenangnya. Dengan demikian, hak-hak warga negara dapat terlindungi. Aturan dasar yang terdapat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945, Pasal 7, Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama hanya untuk 1 kali masa jabatan. Undang-Undang NRI tahun 1945 yang melakukan pembatasan kekuasaan pemerintah tentang kekuasaan pemerintah memuat aturan-aturan sebagai berikut. Pertama, pedoman bagi presiden dalam memegang kekuasaan pemerintahan. Yang kedua, syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh calon presiden dan wakil presiden. Yang ketiga, pembatasan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Yang keempat, pemberhentian presiden dan wakil presiden dalam masa jabatannya. Yang kelima, presiden tidak dapat membukukan dan atau membubarkan DPR. Yang keenam, pernyataan perang, membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain. Yang ketujuh, menyatakan keadaan bahaya. Yang kedelapan, mengangkat dan menerima duta negara lain. Yang kesembilan, pemberian grasi dan rehabilitasi. Yang ke-10, pemberian amnesti dan abolisi. Yang ke-11, pemberian gelar, tanda jasa, dan lain-lain tanda kehormatan. Yang ke-12, pembentukan Dewan Pertimbangan. Jadi, secara umum, pengertian konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada di dalam negara tidak disalahgunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting karena bagi suatu negara, kedudukannya adalah mengatur dan membatasi kekuasaan. Berikut berbagai konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia. Yang pertama, Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, Konstitusi Republik Indonesia Serikat. Yang ketiga, Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Yang keempat, Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang kelima, Undang-Undang Dasar 1945 setelah amandemen. Nama saya Kartika, saya dari kelompok 3 dan saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Vinia. Macam-macam konstitusi yang ada di Indonesia, itu ada 5. Yang pertama ada konstitusi tertulis dan tidak tertulis. Konstitusi tertulis ini disebut tertulis apabila berupa suatu naskah atau disebut juga dengan documentary constitution. Sedangkan yang tidak tertulis ini tidak berupa naskah dan banyak dipengaruhi oleh tradisi konvensi atau bisa disebut juga dengan non-documentary constitution. Dan yang kedua ada konstitusi fleksibel dan konstitusi rigid. Konstitusi fleksibel ini tanpa adanya prosedur khusus dalam amandemen dan mudah diubah. Sedangkan konstitusi rigid ini adalah sebaliknya, yang tidak atau sulit diubah sampai kapanpun. Adapun juga ciri-ciri dari konstitusi fleksibel, yaitu dan yang ketiga ada konstitusi derajat tinggi dan konstitusi derajat tidak tinggi. Konstitusi tinggi ini mempunyai kedudukan yang tinggi dalam negara atau tingkat peraturan perundang-undang. Sedangkan yang konstitusi tidak tinggi ini tidak mempunyai kedudukan serta derajat seperti konstitusi derajat tinggi. Keempat, ada konstitusi negara serikat dan negara kesatuan.
Dalam suatu negara serikat ini terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintahan federal atau pusat dengan negara-negara lain. Hal itu diatur dalam konstitusinya, pembagian kekuasaan tidak diukur dalam konstitusi negara kesatuan. Karena pada dasarnya semua kekuasaan berada di tangan pemerintahan pusat. Kelima, ada konstitusi pemerintahan presidensial dan pemerintahan parlementer. Ciri-ciri pemerintahan presidensial ini memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara dan juga kepala pemerintahan. Presiden juga dipilih oleh rakyat ataupun dewan dan tidak memegang kekuasaan legislatif dan tidak dapat memerintahkan pemilihan umum. Dan ada juga ciri-ciri pemerintahan parlementer. Ini kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri dan anggota kabinet sebagian atau seluruh dari anggota parlemen. Tujuan-tujuan konstitusi negara Indonesia. Yang pertama ada bertujuan untuk memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Kedua, untuk melepaskan kontrol kekuasaan dasar itu sendiri. Dan yang ketiga ini memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya.